Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Surya Saputra, NPM 22156691 dari kelas PSDC. Di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara mata kuliah software testing dan quality assurance dan pembelajaran studi independen di Activate. Nah, di Activate sendiri saya itu mengambil program MSIB-nya itu berupa studi independen yang bernama React.js for Front-End Website Developer. Nah, program TXJS Sport Front End Website Development ini memiliki beberapa kegiatan yang dapat dikaitkan dengan mata kuliah Software Testing and Quality Assurance atau disingkat STQA. STQA, terutama dalam konteks memastikan kualitas kode, pengujian aplikasi, dan pengelolaan proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, yang di sini pertama itu poin besarnya ada penggunaan alat untuk versi kontrol atau control version dan kolaborasi. Di program ini saya itu belajar menggunakan Git dan GitHub untuk mengolah kode secara terorganisir, lalu untuk melacak perubahan dan juga untuk kolaborasi atau bekerja sama dengan tim. Aktivitas ini relevan dengan STQA karena pengelolaan versi kode yang baik merupakan bagian dari jaminan kualitas perangkat lunak untuk mencegah regresi dan konflik. Nah, di Activate sendiri di sini kami diajarkan dasar bagaimana caranya menggunakan GitHub dari dasar-dasarnya hingga ke expertnya. Di sini Learning Git and GitHub Basics. Nah, di agenda dari Learning Git and GitHub Basics ini sendiri ada 5 buah poin di mana di sini yang pertama itu ada mengenal apa itu terminal, lalu juga mengenal command line atau CLI, lalu mengenal Git dan mengenal GitHub. Kemudian ada challenge-nya itu menggunakan repository GitHub. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada penetapan, poin kedua itu penetapan desain yang terstruktur dan modular. Nah, eh, peserta atau saya sendiri itu belajar menggunakan React.js dengan pendekatan mindset, komponen, dan atomic design. Di mana teknik ini itu memastikan bahwa setiap bagian aplikasi memiliki tanggung jawab yang jelas, mudah diuji, dan dapat digunakan kembali. Yang sejalan dengan prinsip-prinsip quality assurance untuk menjaga konsistensi dan kualitas kode. Untuk materi dari React sendiri itu ada di bab ketiga di sini. React.js itu ada di sini ada 13 subbab, tapi yang satunya itu merupakan capture project. Dan di sini di intro to React itu kalau tidak salah dijelaskan mengenai atomic design. Aliran data satu arah, ritual DOM, JSX, kan di sini. Saya lupa, pokoknya ada di sekitar materi DFDS ini pernah disebutkan mengenai atomic design dan lain sebagainya. Kemudian ada pengujian aplikasi. Nah, dalam materi DX sendiri itu saya mempelajari cara memecah kode menjadi komponen kecil. Eh, Misal dibagi dalam beberapa bagian-bagian, misal untuk eh, homepage, lalu ada homepage, terus ada ini apa sih namanya, login logout dan ada history dan lain sebagainya. Pokoknya dibagi menjadi komponen-komponen kecil yang memungkinkan pengujian secara lebih mudah, baik secara manual maupun dengan menggunakan tools testing seperti Jest atau React Testing Library. Nah, ini mencakup unit testing, di mana unit testing itu menguji setiap komponen secara terisolasi, kemudian integration testing, memastikan komponen bekerja bersama secara baik. Aktivitas ini sangat relevan dengan mata kuliah STQA yang mencakup teknik pengujian perangkat lunak untuk menjamin fungsionalitas dan keandalan aplikasi. Nah, di Activate sendiri di sini belajar testing dan deploying React Apps sebelum ke Capstone Project. Jadi di sini kami diajarkan bagaimana caranya melakukan testing
sebelum mendeploy aplikasi yang kami buat. Nah, di sini kan agendanya ada testing and debugging React.js. Debugging itu berarti dia memeriksa apakah kode atau aplikasi itu memiliki bug. Lalu deployment React.js online. Kita menghosting webnya itu agar dapat diakses secara online. Nah, di sini testing and debugging React-nya juga dijelaskan itu Jest nih. Jest adalah sebuah testing framework dalam bahasa JavaScript yang biasanya digunakan untuk melakukan testing di sisi front end. Lalu ada React Testing Library, itu utility yang bisa kita pakai untuk melakukan testing terhadap aplikasi React. Hmm, lalu testing and debugging React itu apa saja aspek yang bisa kita tes itu ada tes render, memastikan komponen di render tanpa error, lalu ada tes output, memastikan komponen di render dengan teks atau output yang diinginkan, lalu ada tes prop, state, event, dan lain sebagainya. Jadi RTL yang melakukan interaksi dan JS yang melakukan pengecekan terhadap hasil interaksinya. Sebagai alternatif, kita juga bisa menggunakan Mocha sebagai test runner dan Chai sebagai section library. Nah, untuk ini juga dijelaskan testing and debugging React fungsinya. JS, JS itu ada tes itu untuk memberikan scope atau judul dari rangkaian tes yang akan dijalankan, kemudian expect untuk binding ekspektasi terhadap suatu DOM yang akan kita tes dan akan di chain dengan to be something. Lalu ada to be something itu memeriksa ekspektasi kita, ada puluhan to be yang bisa digunakan. Kemudian untuk React Testing Library itu fungsinya ada render itu untuk merender sebuah komponen. Lalu ada debug untuk menampilkan seluruh DOM yang ter-render. Merupakan shortcut dari console log create DOM base element. Lalu ada fire event untuk men-trigger sebuah DOM event dan juga wait for untuk menunggu sebuah fungsi berjalan hingga selesai, biasanya untuk proses asinkronus. Hmm, kemudian ada latihan testingnya. Nah, di sini terhadap langkah-langkahnya itu bisa dari menggunakan npm run test, kemudian seperti ini hasilnya, dan testing, dan ya seperti itu. Lalu selanjutnya ada manajemen state dengan Redux. Nah, di sini peserta atau saya juga mempelajari manajemen state menggunakan Redux yang membantu mengolah data secara terpusat dan terstruktur. Nah, Redux ini mempermudah pelacakan perubahan state sehingga bug dapat diidentifikasi dan diuji dengan lebih mudah. Dalam konteks SQQA ini mendukung debugging dan pengujian state driven. Nah, di sini Redux itu ada ini state management with Redux dan juga Redux middleware. Di mana di state management with Redux ini kita belajar bagaimana caranya mengolah state secara global, di mana agendanya itu ada Redux, kemudian connect React with router. Lalu sini ada Redux flow-nya, intro, lalu juga ada langkah-langkah cara untuk menginstal Redux atau library Redux di menggunakan CLI. Ini ada initiate npm init script lalu install Redux, kita npm install Redux. Kemudian jika ingin membuat file JS yang baru, itu tinggal touch redux.js. Lalu kita import Redux dan buat initial state-nya. Kemudian kita bisa buat reducer oleh panggil function create store, panggil function subscribe, panggil function dispatch. Lalu kita juga bisa update package.json dan jalankan dengan node di terminal. Lalu ada juga Redux in Action Web. Untuk buat file-file yang dibutuhkan itu bisa dengan touch index.html script.js, lalu initiate index.html, lalu bisa sisipkan sedikit CSS pada bagian head, dan masukkan tag HTML ke dalam body, masukkan script yang dibutuhkan sebelum body.
Kemudian review step 5 dan 6 dari eksplorasi CLI, panggil function create store, buat function render, panggil render dan dapat subscribe, implementasi space pada tag-tag HTML, gunakan index.html di browser, lalu bisa connect React with Redux. Nah, untuk connect React with Redux-nya juga terdapat langkah-langkahnya. Saya siapkan sebuah aplikasi React, kemudian install library yang diperlukan, misal npm install Redux dan juga React Redux, kemudian buat folder dan file untuk store, implementasi kode untuk store, src atau slash index.js import provider dan store, src slash index.js implementasi provider, src slash app.css implementasi css, lalu bisa buat folder components dan isinya, lalu src slash app.js bisa import components dan css, src slash apps.js update component app, dan bisa import libraries buat function increment dan decrement, buat function custom increment, lalu update function render, buat function maps dan to props, dan lain sebagainya. Ya ada banyak ya, sampai di sini, sampai update function return dan seperti ini. Lalu untuk Redux middleware-nya itu, kalau tidak salah, Redux middleware itu mirip dengan database tapi dia menggunakan Redux. Eh, Redux middleware, agendanya itu ada Redux logger, Redux Stung, dan juga login with React and Redux. Nah, seperti yang sebelumnya tadi di state management with Redux, ini juga ada langkah-langkahnya. Bisa instalasi itu menggunakan npm install Redux logger untuk Redux logger ya. Terus import, implementasi, run application, load Redux Stung. Nah, Redux Stung ini nama sebenarnya itu secara umum merupakan bentuk past tense editing. Adalah sebuah fungsi yang membungkus satu atau beberapa ekspresi yang akan dievaluasi. Kemudian ada langkah-langkahnya, Redux Stung. Di sini npm install React Redux, import Redux tanpa pada store, apply tanpa pada middleware pada store, lalu jalankan aplikasi dan klik tombol get users. Nah, untuk login with React and Redux-nya juga bisa langkah-langkah ada di sini. Implementasi, action operator, apps.js, implementasi, ya kurang lebih seperti itu implementasinya. Lalu lanjut, ada yang kelima, poin kelima itu best practices dalam pengembangan dan pengujian, di mana program ini mendorong peserta untuk mengikuti best practices dalam pengembangan perangkat lunak seperti menulis kode yang readable dan maintainable. Readable artinya mudah dibaca, dan maintainable itu mudah di maintain atau mudah di kelola, mudah dikelola. Lalu menggunakan linting tools seperti Aslin untuk memastikan kualitas kode. Lalu juga mengimplementasikan pengujian selama proses pengembangan untuk memastikan kode bebas dari kesalahan sejak awal. Nah, lalu di simulasi proyek akhir atau capstone project-nya itu, uh, dimana peserta itu membangun sebuah aplikasi web menggunakan React.js. Nah, dalam proses ini, uh, kami, termasuk saya, itu diajar untuk melakukan perencanaan dan perancangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada pengujian manual dan otomatis untuk memastikan aplikasi berjalan dengan benar, dan pemantauan dan perbaikan bug yang merupakan inti dari proses software testing and quality assurance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.